Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Wildan Fahri dengan NIM 007 dari kelas C. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait KSPM dan juga perhitungan dari KSPM. Nah, baik, untuk KSPM sendiri merupakan satu cara, alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan eksternal ataupun internal yang nantinya sebelumnya sudah diidentifikasikan. Nah, untuk KSPM ini merupakan salah satu tahap dari pengambilan keputusan yang digunakan untuk menetapkan suatu prioritas strategi sesuai dengan daya tarik relatif dari berbagai alternatif strategi. Baik, langsung saja pada perhitungannya. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu ada identifikasi faktor internal dan juga eksternal. Nah, di mana untuk faktor internalnya atau IFAS di sini ada kekuatan dan juga kelemahan. Nah, untuk kekuatannya yang pertama teknologi produksi yang canggih, yang kedua keberagaman produk. Nah, untuk kelemahan yang pertama ketergantungan pada pemasok tertentu, kelemahan yang kedua tingginya biaya operasional. Nah, untuk faktor eksternal atau EVAS di sini untuk peluang yang pertama permintaan pasar yang meningkat, peluang yang kedua tren konsumen yang lebih sadar lingkungan. Nah, untuk ancamannya yang pertama persaingan yang semakin ketat, yang kedua ketidakpastian ekonomi global. Nah, untuk langkah yang kedua di sini penilaian pada bobot faktor. Nah, jadi di sini diketahui untuk faktor internalnya kekuatan 1 bobotnya 0,15, terus kekuatan 2 bobotnya 0,10. Untuk kelemahan 1 di sini 0,10 untuk bobotnya, terus kelemahan 2 bobotnya 0,10. Nah, untuk faktor eksternalnya peluang 1 0,20, terus peluang 2 0,15, untuk ancaman 1 0,10, untuk ancaman 2 0,10. Nah, jadi untuk totalnya 1,0. Nah, untuk yang ketiga, langkah yang ketiga di sini ada strategi alternatif. Untuk strategi A diversifikasi produk, strategi B investasi dalam inovasi teknologi. Nah, untuk langkah yang keempat ini evaluasi daya tarik strategi atau AS. Nah, di sini untuk skalanya skala nilai 1 di sini tidak menarik, 2 sedikit menarik, 3 menarik, dan 4 sangat menarik. Nah, sehingga diketahui untuk strategi AS-nya di sini strategi A kekuatan 1 3, kekuatan 2 4, kelemahan 1 2, kelemahan 2 3. Terus untuk di faktor eksternalnya peluang 1 4, peluang 2 3, ancaman 1 3, ancaman 2 2. Nah, di strategi B di sini kekuatan 1 4, kekuatan 2 3, kelemahan 1 3, kelemahan 2 4. Nah, untuk faktor eksternalnya peluang 1 3, peluang 2 4, dan ancaman 1 4, ancaman 2 3. Nah, di sini lanjut pada langkah yang kelima di mana untuk perhitungan total nilai daya tarik atau tasnya. Nah, di sini untuk nilai tasnya pada strategi A di tas di sini kekuatan 1 0,45, kekuatan 2 0,40, kelemahan 1 0,20, kelemahan 2 0,30. Nah, di sini untuk faktor eksternalnya peluang 1 0,80, untuk peluang 2 0,45, ancaman 1 0,30, ancaman 2 0,20. Nah, untuk totalnya 3,70. Nah, untuk strategi B-nya di atau tas. Nah, di sini untuk kekuatan 1 0,60, kekuatan 2 0,30, kelemahan 1 0,30, kelemahan 2 0,40. Nah, untuk faktor eksternalnya peluang 1 0,60, peluang 2 0,60, ancaman 1 0,40, dan ancaman 2 0,30. Nah, untuk totalnya di sini 3,90. Nah, jadi masuk pada langkah yang kelima di sini untuk kemudian dijumlahkan tas untuk setiap strategi. Nah, di sini strategi A
dihasilkan sama dengan 3,70. Nah, untuk strategi B-nya sama, dijumlahkan sama dengan 3,90. Nah, jadi di sini lanjut pada langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-6, penilaian akhir. Nah, di sini dari perhitungan tersebut, strategi B di sini investasi dalam inovasi teknologi di sini memiliki nilai tas tertinggi sebanyak 3,90, sehingga ini adalah merupakan strategi yang paling menarik dan dianjurkan untuk diimplementasikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya terkait penjelasan sedikit topik dan juga perhitungan dari KSPM. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.